Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba anil hazan inna rabbana laghafurun syukur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkan, saya Yeni Wardati Arifah dari Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah studi hadis tentang ilmu mukhtalif al-hadis dan ilmu nansih wal mansukh. Pertama yaitu tentang ilmu mukhtalif al-hadis. Pengertiannya, ilmu ini yang menjelaskan tentang kontradiksi secara tekstual redaksi hadis. Hadis yang dimaksud adalah yang sanadnya berstatus sama-sama sahih, minimal hasan, dan yang bukan dhaif maupun maudhu. Ulama yang mempelopori penghimpunan hadis yang kontradiksi ke dalam satu kitab dan sekaligus berusaha untuk menyelesaikannya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yaitu Ikhtilaf al-Hadis. Menurut Faktur Rahman, ilmu ini yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Di samping membahas hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya. Mengenai hal ini, Dr. Kiai Haji Khairiri mendefinisikan hadis mukhtalif menurut pemahaman para ulama, yaitu hadis makbul. Hadisnya itu sahih atau hasan, yang secara lahiriah maknanya itu tampak saling bertentangan, dan hadis makbul yang lainnya, namun maksud dari yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan karena satu dengan yang lainnya sebenarnya dapat dikompromikan atau dicari penyelesaiannya. Demikian, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman para ulama yang dimaksud dengan hadis mukhtalif yang itu hadis makbul yang saling bertentangan, makna lahiriahnya baik bertentangan dalam arti berlawanan atau bertolak belakang, atau dalam artian tidak sejalan atau berbeda. Untuk mengetahui alternatif pemecahan dalam ilmu ini atau metodenya, terdapat perbedaan di kalangan ulama-ulama. Imam Nawawi menyebutkan dua cara, yaitu al-jam'u dan tarjih, sedangkan al-khatib ketika mendefinisikan ilmu mukhtalif al-hadis hanya menyebutkan al-jam'u saja. Nah, metode dalam menyelesaikan hadis yang nampaknya bertentangan dengan cara yang pertama tadi, al-jam'u, yaitu mengkompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua ada al-tarjih, meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada al-nansih wal mansukh, yaitu memperhitungkan mana hadis yang terakhir. Kemudian ada al-tanqih, yaitu penangguhan sampai ada petunjuk lain yang dapat menjernihkan pertentangan tersebut. Dari contoh tadi, yang pertama itu hadisnya mengatakan bahwa air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Kemudian hadis yang kedua mengatakan bahwa bila air telah mencapai 2 kolah, maka tidak akan membawa najis. Nah, secara lahiriah kedua hadis itu tampak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Yang pertama itu berdasarkan kebiasaan dan yang paling banyak terlihat, karena biasanya air yang ada di sumur-sumur atau kolam-kolam itu kan jumlahnya banyak, sehingga pernyataan ini memiliki pengertian yang spesifik. Kemudian menjelaskan juga bahwa ukuran air itu 2 kolah, yaitu suatu ukuran yang tidak bisa dinajiskan, yakni air yang terbilang banyak. Kemudian ada metode al-jam'u, yaitu kedua hadis yang nampak bertentangan tadi dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Jika dilihat dari sisi positifnya, berarti menempatkan hadis pada keadaan yang sesuai sehingga tidak terjadi ketimpangan. Secara demikian, dapat kita lihat adanya penyelesaian tersebut memberi petunjuk bahwa secara substantif pertentangan dalam hadis itu tidak ada. Dan sesungguhnya di balik hadis yang nampak bertentangan itu pasti ada segi pemikiran tertentu yang telah disugestikan oleh Nabi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Maka dengan demikian secara kontekstual hadis tersebut tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu nansih wa al-mansuh. Nah, secara etimologi kata nansih dan mansuh itu merupakan asal dari kata nans yang berarti izalab atau menghilangkan, atau naklu mengutip, menyalin. Nah, secara terminologi ilmu nansih wa al-mansuh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya. Nah, sebagai nansihnya dan sebagian lainnya sebagai mansuhnya. Hadis yang terbilang sebagai nansih itu hadis yang terdahulu. Nah, yang kemudian hadis yang disebut mansuh itu hadis yang terbukti datang kemudian. Nah, sedangkan menurut ulama usul, nasah adalah penghapusan hukum oleh syariat terhadap suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. Nah, hadis-hadis yang nansih mansuh kebanyakan adalah hadis-hadis makbul yang berkaitan dengan hukum syariat yang saling bertentangan yang kemudian tidak bisa dikompromikan. Metode yang digunakan untuk ilmu ini yaitu penentuan adanya nansih dan mansuh dalam hadis yang diketahui dari beberapa aspek, seperti penjelasan yang jelas dari Nabi, asbabul wurud, penjelasan sahabat tentang hal tersebut, dan juga sejarah. Kitab dan tokoh, ada beberapa karya ulama dalam ilmu ini, antara lain yang pertama itu kitab Nansih wa al-Mansuh karya Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Contohnya yaitu ketika Rasulullah melarang ziarah kubur, karena pada waktu itu peziarah lebih menjurus kepada kesyirikan. Kemudian setelah itu Nabi membolehkan ziarah kubur itu untuk tujuannya mengingat kematian dan akhirat. Dari penyampaian materi yang bisa saya sampaikan, apabila ada kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalian memberikan masukan kepada video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.